Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Khususnya kalian kelas MPI C, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga setelah keadaan membaik, kita segera bisa melakukan presentasi kembali dan pertemuan di dalam kelas. Namun untuk saat ini, kita akan tetap melakukan presentasi dengan menggunakan media video. Silahkan perhatikan presentasi dari kelompok 3. Dan jika ada pertanyaan, sanggahan maupun komentar, silahkan kita diskusikan di forum yang telah kita sepakati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, saya dari kelompok 4 akan membahas sedikit tentang otonomi daerah dan demokrasi. Jadi, pengertian otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri keurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntunan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab. Adapun dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekuasaan daerah masing-masing. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah itu adalah yang pertama, peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, keadilan nasional. Yang keempat, pemerataan wilayah daerah. Yang kelima, pemeliharaan hubungan yang sesuai antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Adapun asas-asas otonomi daerah. Jadi, asas otonomi daerah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, desentralisasi. Yang kedua, dekonsentrasi. Yang ketiga, tugas pembantuan. Ya, saya akan menjelaskan ketiga asas otonomi daerah tersebut. Yang pertama ada desentralisasi. Desentralisasi itu pemberian wewenang oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonomi atau asas otonom. Yang kedua, dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Yang ketiga, ada tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Yang kedua, saya akan membahas tentang demokrasi. Jadi, demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak serta dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Adapun negara-negara di dunia ini yang menerapkan demokrasi seperti negara Malaysia, Indonesia, Papua Nugini, India, Filipina, dan lain sebagainya, masih banyak. Adapun secara umum terdapat 2 bentuk demokrasi. Jadi ada 2 bentuk dalam pelaksanaan demokrasi ya. Yang pertama itu ada demokrasi langsung dan yang kedua ada demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Saya akan menjelaskan 2 bentuk demokrasi. Yang pertama ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung itu merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri
dalam memilih sesuatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Yang kedua, ada demokrasi perwakilan. Artinya, seluruh rakyat memiliki perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip demokrasi. Jadi, demokrasi itu juga memiliki prinsip, yaitu ada 6 ya prinsipnya. Yang pertama itu ada prinsip kedaulatan rakyat. Yang kedua ada kekuasaan mayoritas. Yang ketiga ada hak-hak minoritas. Yang keempat ada jaminan hak asasi manusia atau HAM. Yang kelima pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Yang keenam persamaan di depan umum. Kemudian dalam demokrasi ini ada asas. Yang pertama ada asas pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Yang kedua ada pengakuan hakikat dalam martabat manusia. Sekian, terima kasih atas penjelasan dari saya. Bila ada kata yang tidak baik atau tidak ada kata yang bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Noviti Ningsih. Di sini saya akan menjelaskan sejarah otonomi daerah. Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia ini selalu ditandai oleh lahirnya undang-undang untuk menggantikan produk sebelumnya. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undang yang pertama kali yaitu mengatur pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 ini terdapat 3 jenis daerah otom, yaitu Karisidenan, kabupaten atau kota kecil, dan kota. Dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang dimana berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintah daerah yang demokratis. Di dalamnya terdapat 2 jenis daerah otom, yaitu daerah otom biasa dan daerah otom istimewa. Dan juga terdapat 3 tingkatan, yaitu tingkatan provinsi, terus kabupaten atau kota besar, dan desa atau kota kecil. Dan muncullah beberapa undang-undang, yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang dimana sebagai pengaturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia. Dan kedua munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968 yang menganut sistem ekonomi yang seluas-luasnya. Dan kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Prinsip yang dipakai dalam otonomi daerah untuk otonomi kepada daerah ini tidak lagi menggunakan otonomi daerah yang real dan luas-luasnya, tetapi menggunakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dimana tentang perubahan mendasar formal otonomi daerah dan substansi desentralisasi. Tentang desentralisasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini cenderung pada corak dekonsentrasi, sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini cenderung pada corak devolusi. Dan Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini yang melatar belakangi dilaksanakannya otonomi daerah secara nyata di Indonesia ini karena ketidakpuasan oleh masyarakat yang dimana wilayahnya memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, tetapi masyarakatnya masih berada di garis kemiskinan.
Dan akhirnya pada masa reformasi mereka menuntut dilaksanakannya otonomi daerah dan muncullah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini. Setelah pasca dilaksanakannya otonomi daerah, terdapat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan setelah pelaksanaan otonomi daerah diperbarui, muncullah Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintah daerah pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sehingga dengan adanya otonomi daerah ini, daerah yang memiliki potensi SDA yang melimpah bisa mengalami kemajuan, sedangkan daerah yang tidak memiliki kekayaan alam akan kesulitan untuk memajukan wilayahnya. Dan otonomi daerah ini selalu dilahirkannya undang-undang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan sedikit menyampaikan tema yang terakhir, yaitu mengenai pembagian kekuasaan pusat dan pemerintah. Di antaranya pembagian kekuasaan pusat yaitu hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, agama, kebijakan makroekonomi, standarisasi nasional, administrasi pemerintah, badan usaha milik negara, serta pengembangan sumber daya manusia. Di sini hubungan luar negeri sudah jelas hubungan antara negara kita sendiri, contohnya negara Indonesia dengan negara yang lain. Pertahanan dan keamanan, itu pertahanan dan keamanan dalam suatu negara tersebut. Peradilan, keadilan dalam suatu negara. Moneter, yaitu proses mengatur persediaan uang dalam suatu negara. Agama, di dalam suatu negara tersebut pasti ada beberapa agama. Kebijakan makroekonomi, yaitu aturan kebijakan makroekonomi mengatur keseluruhan ekonomi di dalam suatu negara. Standarisasi nasional, yaitu penilaian kesesuaian di negara tersebut. Administrasi pemerintah mencakup semua administrasi dalam negara. Badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara itu contohnya seperti PT Garuda, Pertamina, PLN, terus BRI, BNI, dan lain sebagainya. Pengembangan sumber daya manusia, yaitu membantu seseorang dalam mengembangkan kreativitas, kemampuan, dan pengetahuan mereka. Selanjutnya yaitu kekuasaan dalam pemerintahan, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, pertanahan, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, serta komunikasi dan informatika. Dalam pemerintahan pusat, penyelenggara pemerintahan ini diselenggarakan oleh presiden dan wakil presiden serta para menteri negara yang dipilih oleh presiden. Serta pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara rasional yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia yang memegang kekuasaan NKRI. Sedangkan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD. Penyelenggara pemerintahan daerah meliputi wali kota, bupati, gubernur, dan perangkat daerah lainnya seperti kepala dinas, kepala badan, dan lain sebagainya. Dalam kedua pembagian kekuasaan ini pasti ada perbedaan antara pusat dengan pemerintah. Pemerintah pusat dan itu lebih berwenang dalam mengurus suatu hal yang penting dibandingkan dengan pemerintah. Pemerintah itu wewenangnya lebih rendah daripada
pusat. Tetapi pemerintah daerah lebih cenderung membantu urusan di suatu daerah tersebut. Sampai di sini penjelasan dari kami mengenai tema yang terakhir, yaitu pembagian kekuasaan pusat dan pemerintah. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa dipahami presentasi dari presenter hari ini? Ya. Setelah ini kita akan melanjutkan sesi tanya jawab dan juga sesi tanggapan di kolom komentar. Untuk pemateri silahkan jawab terlebih dahulu pertanyaan dan komentar dari teman-teman kalian. Dan nanti saya akan mengambil konklusi dan juga menutup materi ini setelah diskusi selesai. Baik, sampai ketemu lagi di presentasi atau di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.